poin aja, saya taruh pembahasan ini di depan. Banyak banget yang tanya pengalaman ban anti bocor ini. Saya udah lama mengenal airless tire, bukan ban mati zaman bocil dulu ya. Bukan juga airless tire kendaraan NASA yang dipakai ke Mars atau Wakanda, tapi airless tire yang terpasang di sepeda komuter. Untuk pertama kalinya, kini saya memilikinya dan sudah pakai 2 mingguan, United Felipe 2. Meski belum maksimal pakainya ya, tapi bolehlah saya mau berbagi pengalaman. Ban ini beratnya 400 graman, kurang lebih setara dengan ban konvensional yang termasuk ban dalam dan inner tip ya. Saya gak concern dengan beratnya sih, saya mau bahas pengalaman berkendaranya aja. Soal kelebihan ban anti bocor udah jelas lah, nggak usah dibahas. Soal durabilitas, fungsionalitas, nggak perlu pompa, low maintenance, clear semua itu keunggulan ban Felipe ini. Kita bahas yang lain. Selama digunakan di aspal yang tidak berlobang, ban ini perform banget. Tenness Airless Tire 700x40C yang klaimnya setara dengan ban konvensional dengan tekanan 80 PSI. Ini nggak salah, tapi kayaknya lebih keras deh. Mungkin sekitar 100 atau 110 PSI. Kurang lebih feelingnya sama persis dengan ban konvensional yang dipompa mentok. Tentu saja sepeda berasa ringan dan ngacir, itu yang saya rasakan. Tapi please ya, jangan bandingkan dengan ban kompetitif untuk road bike. Ingat, ini ban di kelas hybrid bike untuk komuter. Kalau sesuai keperuntukannya, ban ini berasa ringan digoes. Traksi atau daya cengkram ke permukaan oke-oke aja menurut saya. Saya lewatin di aspal, gravel berbatu, paving. Sorry, saya belum coba ke tanah ya. So far enak-enak aja. Catatan, semuanya dalam kondisi kering. Saya belum tahu kalau kondisi permukaan basah. Traksi juga sudah ideal. Pede aja kalau dipakai bermanuver. Terus jeleknya apa? Nah, ini. Kelemahannya ada pada tingkat absorpsi terhadap goncangan atau impact. Ban ini berasa keras. Kalau permukaan aspal rada kasar, biji bisa bergetar, kesemutan. Kalau soal ini, jelaslah lebih enak ban konvensional yang masih bisa di-adjust tingkat kekerasannya ya. Saya lewatin trotoar yang bersiku tajam ya, jedok lumayan keras. Jadi brother jangan asal libas kalau pakai Felipe 2 ini. Drivetrain Shimano Deore 1x11 speed, chainring gede 52T, seperti ukuran chainring folding bike, tapi terpasang di ban ukuran 700C. Ini agak nyeleneh sih, karena normalnya ya Deore itu dipasang di chainring 34T. Brother mungkin berpikir apa nggak berat? Ternyata jawabannya nggak berat, tapi enteng. Saya merasa Felipe 2 tetap enteng di tanjakan karena diimbangin gear 1. Kok paling gede tuh berukuran 50T. Bahkan sprocket yang paling gede ini masih jarang saya pakai. Di tanjakan lewatin jembatan tol. Nggak tahu ya, itu gradient atau kemiringannya berapa derajat. Pokoknya saya lewatin tanjakan jembatan tol, saya masih pakai kok ukuran 42T. Kalau berarti gear kedua ya. Disclaimer ya, saya termasuk kaum dengkul lemah. Jadi kalau saya bilang enteng, berarti emang enteng banget. Ya, mungkin tanjakan yang saya lalui belum atau kurang ekstrim. Tapi intinya, sepeda ini kan emang buat urban. Jadi kalau berdasarkan keperuntukannya, formula drivetrain yang dipilih United ini sangat menarik. Dipakai sprint dengan chainring 52T, tentu saja sepeda ini masih enak buat ngebut. Dipakai nanjak, dengkul juga nggak sampai banget teriak ya. Banyak kan netizen yang maunya komposisi drivetrain kayak gini. Nah, ini diakomodir sama United. Kalau dibandingin dengan kompetitornya, Polygon Pad F4 yang chainringnya 48T, yang sprocketnya mentok di 34T,
Tentu saja Felipe 2 lebih unggul dalam hal rasio gear yang lebih beragam dan lebih lebar. Felipe 2 itu main sprocket dari 11 sampai 50T. Oke lah. Soal shifting atau perpindahan gigi, Felipe 2 emang agak kasar, terutama saat main di high gear ratio atau saat main di kok 11-13. Paling sedikit kelemahannya di situ. Emang kayaknya pemakaian chainring 52T ini agak maksa sih. Tapi biasanya netizen suka yang maksa-maksa gini kan. Soal formula drivetrain, kesimpulan saya belum final sebenarnya. Saya masih mikir-mikir, ada kemungkinan kalau ukuran chainring dikecilin mungkin ke 48T kali ya. Mungkin shifting akan lebih smooth. Kokpit. Jarang-jarang pembahasan kokpit saya jadikan section khusus ya, karena saya pengen komen banget di bagian ini. Sedikit masukan buat United. Felipe 2 pakai handlebar ukuran 700 mm menurut saya terlalu lebar. Bahkan untuk ukuran frame size 46 yang saya pakai ini ya, menurut saya handlebar ini masih terlalu lebar. Saya pribadi lebih menyukai handlebar yang proporsional, seukuran dengan panjang bahu. Nah, handlebar Felipe ini menurut saya terlalu offside. Saya seringnya naruh telapak tangan di sini. Idealnya tuh di sini menurut saya. Emang sih, seperti yang saya jelasin di part 1 ya, reach sudah dibuat lebih pendek, handlebarnya curvy. Jadi postur tubuh lebih tegak. Ide ini sudah bener nih. Tapi kalau frame size L pakai lebar 600 mm handlebarnya ya, mungkin akan lebih tepat. Yes, ide handlebar yang lebih lebar itu supaya manuvernya lebih enak, pengendaranya lebih menguasai kemudi. Tapi kalau terlalu panjang, repot juga. Saya kalau lewatin kemacetan ya, dimana ini habitat normal hybrid bike, saya malah agak khawatir kesenggol atau disenggol gara-gara handlebar yang kepanjangan. Nah, ini kan literally definisi senggol dong. Internal cable routing. Inovasi internal cable routing masuk headset ini udah canggih lah ya. Masuk head tube ini udah canggih lah ya. Tampilan jadi jauh lebih modern. Tapi sayang, keunggulan ini dinodai sendiri dengan tidak terkelolanya jalur kabel rem depan. Nih, kalau routing kabel ke area belakang udah perfect lah. Bahkan United nyediain lubang tambahan untuk brother bisa pasang FD. Satu lagi, sebelumnya ada yang ikut komentar di video part 1 menanyakan gimana kalau lubang kabel ini kemasukan air. Betul sih, akan ada resiko karat di sekitar internal steerer atau headset karena lubang ini sedikit terbuka. Mungkin bisa kita tutup ya pakai spons. Harusnya gampang sih. Rem hydraulic disc brake Alhonga, rotor 160 mm. Menurut saya udah perfect. Di video part 1 banyak yang meragukan merek Alhonga. Wajar sih, merek ini masih berasa asing, apalagi nama mereknya semacam saudaraan sama Wuling, sama Changhong dan Xiaomi. Tapi kalau brother tahu merek-merek itu sekarang ini ya nggak kalah juga kan. Positioningnya hampir selalu produk yang value for money. Nah, sama dengan Alhonga, awalnya saya juga meragukan, tapi saya udah 2 kali pakai dalam waktu yang lama, tahunan. Intinya menurut saya rem ini sudah bagus, nggak kalah sama Shimano MT200. Kebetulan saya orangnya selalu terbuka dengan merek alternatif, nggak mau terlalu dikapitalis dengan 1 atau 2 merek yang itu-itu aja. Coba aja nanti kalau ada rem ya mereknya Joko Disc Brake, Susanto atau Bambang, saya pastikan ya saya orang pertama yang akan review. Yuk.
Ini penting, Felipe 2 cocoknya buat siapa? Brother, kalau pengen beli Felipe 2, pastikan beberapa hal berikut. 1. Memang kepengen hybrid bike, butuhnya buat komuter dan untuk kebugaran. Ini esensial banget. Di tanjakan enak, ngebut juga enak. Sepeda ini memang buat kebugaran. Di rumah saya sekarang ini ada Genio Foxy dan Felipe 2. Bagi saya, dua sepeda ini alternatif yang sempurna. Saya pakai bike to work. Kalau bawa banyak barang, saya pakai Foxy. Kalau saya lagi nggak bawa laptop, saya pakai Felipe. Saya juga ingin sehat, saya perlu latihan kardio. Jelas cocok pakai Felipe. Pasti ada yang tanya juga, atau pengen pakai Felipe buat touring. Saya sih nggak rekomen ya, tapi biasanya kan ada aja ya, sepeda lipat aja dipakai touring. Terus gimana dipakai buat gravel, main off-road dan belusukan? Sorry, saya belum sempat nyoba, tapi ini aja udah diuber-uber suruh upload video. Sorry, belum sempat ya. Kedua, brother harus yakin dengan keunggulan dan konsekuensi airless tire. Jangan lagi ngomel banyak keras lah, licin lah, berat lah. Kalau brother masih fokus di situ, udah pasti nggak cocok pakai Felipe. Tapi kalau sebaliknya memahami esensi benefitnya pada ban yang bebas perawatan, nggak khawatir kempes tengah jalan, maka jelas Felipe adalah jawaban hidupmu. Saya itu kalau pakai Foxy masih khawatir ban bocor tengah jalan. Males kalau nuntun atau benerin di jalan. Pakai Felipe hidup saya lebih tenang. Beda kalau brother penikmat hidup sengsara, hobinya nambal ban di jalan sebagai petualangan. Nah, kan ada juga yang kayak gitu kan. Kalau kebutuhan brother sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, maka komparasi brother bisa lebih spesifik. Brother mungkin akan bandingin dengan Genio Swift FX kalau lebih suka ban konvensional, atau dengan Genio Swift R yang lebih murah tapi sama-sama sudah airless tire. Kalau mau dilebarin dikit, maka bandingin juga dengan Polygon Pad F4 yang lebih mahal tapi desainnya lebih berani, lebih seksi lah, lebih keren. Atau Trail Volare GX3 yang lebih apa ya? Visual, spesifikasi, geometri yang kaitannya dengan posisi berkendara ya. Benefit penggunaan dan harga, menurut saya Felipe 2 berada pada matriks yang ideal. Berada di tengah-tengah atas semua variabel itu. Jelas layak bungkus. Beberapa kelemahan menurut saya masih tergolong minor. Kalau upgrade, mungkin saya akan nyontek konsepnya Swift FX pakai BB HT2. Malah kayaknya nurunin ukuran chainring seperti Swift FX. Kelasnya United juga sudah sealed bearing ya, jadi aman lah. Hampir nggak ada yang perlu di-upgrade lagi. Kalau pengen beralih ban konvensional, gampang juga karena dengan rim bawaannya nggak masalah brother ganti ban. Konversi nambahin FD juga aman, sudah ada jalurnya. Nambahin front rear rack aman, sudah ada mountingnya. Nambahin full fender depan belakang aman juga, sudah ada mountingnya. Harga 4,9 juta, jelas bungkus aja. Sama seperti keputusan saya.